Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revika Sinuraya dengan NIM 2005072023 kelas BK 6E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan topik Accurate mata kuliah Komputer Akuntansi Bank dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI. Nah, apa sih definisi dari Accurate itu? Menurut Cahayakusuma Cahyadi, Accurate merupakan suatu sistem perangkat lunak komputer yang diciptakan bagi pencatatan dan pengelolaan keuangan pada setiap jenis perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan produksi. Nah, adapun kehandalan dari Accurate yaitu menggunakan database server Firebird, database berbasis SQL dari kelas client server, mampu melayani sampai ratusan user sekaligus tanpa ada penurunan performance. Nah, selanjutnya keamanan dari Accurate ini sendiri. Database Accurate hanya bisa diakses oleh personal yang diberi hak sesuai batasan yang diperbolehkan. Selanjutnya, keunggulan dari Accurate. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi, support yang selalu siap membantu on time 8 jam kerja, client atau server teknologi dengan kemampuan rollback, transaksi real time, dan tidak perlu proses posting. Selanjutnya itu fitur Accurate. Yang pertama ada modul pembelian atau purchase module yang terdiri dari formulir permintaan pembelian atau purchase requesting form, formulir pesanan pembelian atau purchase order form, formulir penerimaan barang, formulir faktur pembelian atau purchase invoice form, formulir retur pembelian atau purchase return form, formulir pembayaran pembelian atau purchase payment form. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada modul penjualan atau sales module yang terdiri dari formulir penawaran penjualan, formulir pesanan penjualan, formulir faktur penjualan, formulir retur penjualan, dan juga formulir penerimaan penjualan. Nah, yang ketiga itu ada modul persediaan atau inventory module yang terdiri dari daftar barang dan jasa, formulir penyesuaian persediaan, formulir pembiayaan pesanan, daftar gudang, formulir penyesuaian harga jual barang, serta formulir pindah barang dari gudang ke gudang. Nah, yang keempat ada modul buku besar atau General Ledger Module yang terdiri dari daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, proses akhir bulan untuk menghitung fluktuasi kurs mata uang asing secara otomatis, dan penyusunan aktiva tetap secara otomatis. Nah, fitur Accurate yang kelima yaitu ada modul Kas Bank atau Kas Bank Module yang terdiri dari formulir pembayaran lain, formulir penerimaan lain, buku bank, dan juga formulir rekonsiliasi bank. Nah, fitur Accurate yang keenam yaitu modul aktiva tetap yang terdiri dari formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, daftar aktiva tetap. Selanjutnya, fitur Accurate yang ketujuh yaitu modul RMA, yaitu Return Merchandise Authorization Module. Modul ini berfungsi untuk mencatat pengembalian barang rusak dari pelanggan ke pihak penjual, di mana terdiri dari formulir RMA atau RMA Form untuk mencatat saat penerimaan barang. Fitur formulir RMA Action yaitu formulir mencatat aktivitas yang dikerjakan oleh bagian teknisi dan dilengkapi oleh sales invoice yang dibuat berdasarkan referensi formulir RMA Action. Fitur Accurate yang ke-8 yaitu modul proyek atau Project Module yang terdiri dari daftar bahan baku, daftar biaya proyek, formulir work price analysis, formulir proyek, formulir material in use, formulir project survey, formulir project bill, dan formulir project ending. Selanjutnya, fitur Accurate yang ke-9 yaitu Export Import Transaction yang terdiri dari currency, sales order, purchase invoice, order payment, delivery order, purchase return, customer type, dan list account. Selanjutnya, fitur Accurate yang ke-10 yaitu pajak yang terdiri dari bukti potong PPh 23, PPN masukan dan keluaran, faktur pajak standar dan sederhana, form SPT masa, dan SPT tahunan. Selanjutnya ada fitur tambahan dari Accurate. Yang pertama itu multifungsi yang terdiri dari multi currencies. Dengan fitur ini kita dapat mencatat transaksi mata uang asing terutama untuk tipe kas atau bank, piutang, dan hutang. Selanjutnya multi warehouse. Dengan fitur ini kita dapat mencatat barang yang terdapat di beberapa gudang sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui kuantitas suatu barang per gudang. Selanjutnya multi user. Dengan fitur ini beberapa user dapat mengakses suatu data yang sama di komputer yang berlainan yang sudah terhubung dengan jaringan sesuai dengan akses dan password masing-masing.
Selanjutnya, multi sales tax. Dengan fitur ini, setiap faktur pembelian maupun penjualan dapat menghitung tingkat pajak penjualan yaitu PPN dan pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya, multi discount. Dengan fitur ini dapat mencatat diskon item dan diskon faktur dan diskon bertingkat-tingkat. Selanjutnya, multi salesman. Dengan fitur ini kita dapat menampilkan nama salesman atau penjual pada setiap faktur penjualan yang kita buat. Selanjutnya, multi form template. Dengan fitur ini, setiap form dapat didesain sendiri dengan suatu macam jenis cetakan voucher. Selanjutnya, multi-unit. Dengan fitur ini, setiap item barang atau inventory part dapat kita bagi satuannya dalam 3 tingkatan. Nah, selanjutnya itu ada bilingual atau 2 bahasa. Nah, dengan fitur ini kita dapat mengoperasikan Accurate dengan 2 pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya, cost method, yaitu pilihan metode perhitungan persediaan antara metode rata-rata atau average atau FIFO dengan pencatatan metode perpetual. Selanjutnya, Customize Report. Dengan fitur ini, satu jenis laporan yang sudah disediakan di Accurate dapat kita modifikasi sesuai dengan pengelompokan dan tampilan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu Client Server. Dengan fitur ini, kita dapat mengoperasikan komputer dengan sistem client server. Selanjutnya, indikator penggunaan Accurate. Yang pertama, persiapan, yaitu mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Lanjut, yang kedua, proses penginputan transaksi. Nah, di sini dapat diisi dengan membuat data perusahaan baru, membuat akun default mata uang, membuat daftar akun, membuat daftar customer, membuat daftar supplier, membuat daftar barang di gudang, membuat daftar aktiva tetap kena pajak, membuat daftar pajak untuk aktiva tetap, membuat daftar rincian aktiva tetap, mengentri transaksi pembelian tunai dan kredit, mengentri transaksi penjualan tunai dan kredit, mengentri transaksi return penjualan, mengentri transaksi return pembelian, mengentri transaksi penerimaan kas, mengentri transaksi pengeluaran kas, mengentri transaksi kas kecil, mengentri transaksi jurnal penyesuaian, menampilkan proses tutup buku. Nah, selanjutnya itu pelaporan keuangan, yaitu menampilkan laporan raca, menampilkan laporan laba rugi, serta menampilkan laporan arus kas. Nah, itu saja materi Accurate yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila banyak topik yang kurang atau mungkin ada kesalahan. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Eva Malina Simatupang, yang telah memberikan ilmunya. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye-bye.